Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu dalam 30 hari ke depan? Simak video ini agar kamu bisa mengantisipasinya. Tidak masalah kapan kamu menontonnya, energinya tidak terbatas oleh waktu. Di sini saya mengajak kita semua untuk bertanggung jawab atas aksi dan reaksi yang kita lakukan saat berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, responsibility and accountability. Dan karena ini merupakan bacaan umum untuk energi kolektif, maka bisa jadi yang saya baca adalah situasi orang lain yang dekat dengan kamu. Di mana itu berarti energinya terbalik atau vice versa. With that being said, let's get started. Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Dua kartu pertama untuk kamu adalah Eight of Swords dan Temperance. Kamu ada sesuatu yang kamu pending ya, sesuatu yang kamu tunda-tunda. Jadi kayak kamu tahu kamu harus melakukan sesuatu yang penting, yang signifikan, tapi mungkin kamu kurang percaya diri atau kamu nggak yakin atau kamu nggak suka dengan hal tersebut, kamu menundanya. Jadi di sini dengan Eight of Swords ini kan adalah energi yang terikat, terperangkap, yang seolah-olah kayak nggak bisa mengerjakan apa-apa, nggak bisa keluar dari pikiran-pikiran kita sendiri, nggak bisa bergerak dengan bebas gitu loh. Jadi yang saya rasakan ini justru kamu menaruh diri kamu di sini, kamu sengaja berada di sini supaya tidak harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, apapun itu. Misalnya meeting dengan orang atau mencari klien baru atau cari pekerjaan supaya bisa dapat uang atau mungkin menjawab lamaran dari kekasihmu untuk menikah, apapun itu bentuknya, kamu nggak saat ini atau paling tidak 30 hari ini kamu belum bersedia untuk memberikan keputusan atau melakukan sesuatu. Jadi kamu menundanya dengan sadar. Dengan Temperance di sebelahnya yang saya rasakan, kamu melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi Temperance itu kan adalah energi mencoba menyeimbangkan sesuatu kan. Atau mencoba bersabar dulu sampai kita yakin baru kita bergerak maju gitu loh. Tapi di sini dengan Temperance yang saya rasakan, karena kamu menunda-nunda sesuatu, hasilnya kamu melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang penting tersebut. Jadi kayak berusaha mengalihkan perhatian kamu atau berusaha belok ke kanan yang seharusnya kamu pergi lurus gitu loh. Jalan lurus, kamu belok ke kanan dulu deh sampai gue yakin apa yang harus gue lakukan. Itu yang saya rasakan dengan dua kartu ini. Oke? So, dua kartu selanjutnya adalah Ace of Wands dan The Magician. Ini nih, Ace of Wands ini nih yang saya rasakan kayak kamu ada sesuatu yang sebenarnya prioritas, sebenarnya tuh sangat penting untuk kehidupan kamu atau untuk diri kamu. Tapi kamu nggak mau melakukannya dulu atau kamu tahu hasilnya akan nggak oke atau mungkin nggak sesuai dengan harapan kamu. Jadinya kamu udah mundur duluan, kamu udah pasang badan duluan deh, nggak mau deh, gue nggak mau melakukan itu, apapun bentuknya. Tapi di sini dengan adanya dua kartu ini, apalagi ada The Magician, which is ini adalah energi Mercury kan, dan Mercury adalah planet yang memimpin Gemini. Di sini yang saya rasakan tuh, sebenarnya hal ini, Ace of Wands nih bener-bener bagus, bener-bener baik buat kehidupan kamu atau buat diri kamu yang harus dilakukan saat ini juga atau secepatnya lah. Jadi kayak dengan dua kartu ini tuh kayak kamu tuh dipanggil dalam 30 hari ini, kamu dipanggil untuk ayo maju, kerjain, lakuin, beresin, apapun bentuknya. Karena The Magician kan dia memiliki segala hal untuk bisa melakukannya. Jadi kayak kamu diingatkan bahwa kamu tuh magician, Gemini itu magician. Kamu bisa melakukan segala hal yang ingin kamu lakukan. Jadi jangan khawatir. Jadi kayak jangan cemas, jangan khawatir, jangan sampai nggak percaya diri bahwa kamu bisa melakukannya gitu loh. Jadi misalnya ini adalah calon pasangan baru dalam hubungan percintaan, kamu mungkin udah nggak pede duluan. Daripada gue berpasangan sama dia nanti
dia banyak penggemarnya, nanti gue jadi jealous, akhirnya jadi hubungan kita rusak dan lain-lain. Jadi yang saya rasakan di sini nih dengan Eight of Swords, kamu berkecimpung dengan pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membuat kamu jadi gak bisa bergerak sama sekali. Makanya ada The Magician di sini yang meminta kamu untuk menggali semua yang ada dari dalam diri kamu, semua yang kamu punya, untuk supaya bisa energinya bergerak, berjalan, meluncur gitu loh. Jadi termasuk di dalamnya tentu adalah memutuskan kan. Sebelum kita bertindak, kita harus memutuskan dulu kita mau melakukan apa. Jadi jangan terus-terusan mengalihkan perhatian kamu, jangan terus-terusan menunda pekerjaan, tapi benar-benar kumpulkan semua fokus kamu ke satu titik dengan The Magician ini, agar supaya kamu bisa keluar dari energi Eight of Swords, yang sebenarnya adalah, yang saya rasakan adalah kamu menaruh diri kamu sendiri di situ, di Eight of Swords ini. Jadi bukan karena orang lain menaruh kamu di sini, tapi pikiran-pikiran kamu sendiri yang membuat kamu khawatir, mungkin cemas berlebihan. Tapi dengan adanya 2 kartu ini, bahkan dengan Temperance, 3 kartu ini tuh energinya bagus banget, enak banget. Hanya saja nggak akan bisa bergerak kalau kamunya secara pribadi masih mengikat diri kamu di Eight of Swords. Oke? So, kedepannya ini harus hati-hati banget nih. Ini pertama kali nih saya udah baca 12, saya udah bikin 12 video, kartu The Tower baru keluar di sini untuk kamu. Kamu mendapatkan The Tower dan Page of Wands. Jadi jangan sampai karena kamu terus berkecimpung di Eight of Swords, terus memerangkap diri kamu sendiri, akhirnya kamu mendapatkan The Tower. Jadi kadang-kadang The Tower itu adalah energi yang mau nggak mau diturunkan oleh Tuhan, oleh semesta alam, untuk supaya membuat energi kita bergerak gitu loh. Jadi ada yang hancur, ada yang hilang, ada yang diambil supaya kita mau bergerak. Karena kan dengan energi Eight of Swords ini kurang lebih seperti the devil kan. Kita merasa terikat, terperangkap. Jadi kalau nggak ada force, kalau nggak ada kekuatan yang signifikan dari luar diri kamu, dari luar kehidupan kamu, yang membuat kamu jadi membuka mata, jadi bergerak, kamu nggak akan bisa keluar dari energi ini gitu loh. Jadi dengan The Tower nih, kayak waspadalah bahwa kalau kamu terus-menerus menunda pekerjaan atau menunda sesuatu, memutuskan sesuatu, mengerjakan sesuatu, waspada, The Tower ini akan masuk dan bahkan akan membuat kamu jadi kehilangan kesempatan. Bisa dibilang seperti itu. Karena ini kesempatan baik kan dengan Ace of Wands. Yang kamu khawatirkan nih, ini sebenarnya kesempatan baik yang saya rasakan. Tapi karena kamu terlalu cemas, akhirnya kamu nggak segera menyelesaikannya atau membereskannya, akhirnya kesempatan tersebut hilang atau diambil dari kamu. Kamu nggak punya lagi kesempatan itu. Jadi dengan The Tower tuh kayak hati-hati dalam 30 hari ini, jangan terlalu lama menunda sesuatu. Oke? Dengan Page of Wands di sini, ini adalah energi kamu nih yang saya rasakan. Jadi kamu kayak diminta untuk mengadopsi energi ini, keluar dari Eight of Swords dan mulai mengerjakan Ace of Wands ini dengan energi Page of Wands. Sama-sama api kan. Jadi udah mulai melangkah aja sedikit demi sedikit. Putuskan sesuatu yang dari yang kecil sampai yang besar. Jadi buatlah sesuatu secara sistematis gitu. Kan kamu punya The Magician, which is ini adalah energi yang mumpuni lah, segalanya dia punya. Secara emosi dia oke, secara pikiran juga dia oke, secara tindakan dia oke, secara stabilitas juga dia oke. Jadi kumpulkan semuanya, semangat kamu itu di Page of Wands agar supaya kamu bisa bergerak, bisa mulai melakukan sesuatu terhadap hidup kamu. Nggak terus-menerus terperangkap, nggak terus-menerus mengalihkan perhatian. Oke? Kemudian kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah Be Bold and Make the First Move. Exactly. Be bold. Be bold tuh kayak udah yakin aja. Ayo bikin langkah pertama. Jadi terjun ayo.
masuki wilayah yang kamu khawatirkan itu, yang kamu takuti itu. Jadi jangan takut. Be bold tuh jangan khawatir, jangan takut. Langkah pertama kamu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah melangkah sekali, kita pasti akan terus melangkah akhirnya. Jadi kalau kita merasa khawatir atau takut, itu wajar. Tapi kalau kita berani atau kita berhasil melangkah walaupun kita masih takut, itu akan menjadi langkah terus-menerus ke depannya gitu loh. Jadi walaupun kita takut, tapi kalau kita terus jalan, kita akan terus jalan. Nggak akan, rasa takut itu akan sedikit demi sedikit tereliminasi atau hilang karena kita akhirnya terus berjalan. Jadi di sini memang Gemini diminta untuk jangan sampai energi kamu mandek, jangan sampai macet gitu loh. Oke? So, good luck Gemini, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian untuk 30 hari ke depan. Energinya timeless atau tidak terbatas waktu. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dengan pasangan. Kita langsung mulai ya, see you. Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah cerita cinta untuk kehidupan kamu di 30 hari ke depan. Kita langsung mulai ya. Yang di atas ini adalah energi kamu, ini adalah energi pasangan. Kamu mendapatkan Six of Wands, Seven of Pentacles, dan The Emperor. Yang saya rasakan nih di sini, kamu mungkin merasa merasa sudah menemukan pasangan yang tepat, atau paling tidak merasa bahwa orang yang ada di depan kamu nih adalah seseorang yang memang cocok buat kamu bawa ke masa depan. Dengan Six of Wands ada semacam kepuasan yang saya rasakan dari diri kamu. Bahwa akhirnya gue ketemu seseorang yang bisa gue habiskan waktu gue bersama sampai lama, sampai panjang, sampai jauh gitu loh. Jadi ada semacam kebanggaan, kebahagiaan dan kepuasan dari dalam diri kamu mengenai pasangan kamu tersebut. Kemudian diikuti dengan Seven of Pentacles, yang saya rasakan adalah mungkin hubungan ini sudah berlangsung beberapa lama gitu loh, tapi kayak mandek atau nggak bergerak atau nggak naik tingkat gitu loh. Jadi kayak investasi yang sudah kamu lakukan, hal-hal yang sudah kamu tumpahkan ke dalam hubungan ini kepada si pasangan, kok kayaknya nggak ada ini ya, nggak membawa manfaat lebih jauh gitu loh. Jadi kayak kok hubungan gue sama dia masih di sini-sini aja, nggak ada pergerakan lebih panjang lagi gitu loh. Dan kartu terakhir kamu adalah The Emperor, which is ini adalah energi seseorang yang mengambil alih kendali kan, seseorang yang mengontrol, seseorang yang tahu apa yang harus dia lakukan dan dia akan melakukannya agar supaya semuanya berjalan dengan lancar lagi. Jadi yang saya rasakan di sini adalah dalam 30 hari ke depan Gemini mungkin akan diwajibkan atau diharuskan untuk bisa bergerak seperti The Emperor. Karena kalau melihat dari 3 kartu yang pasangan kamu dapat, ini seperti kamu tuh berpasangan dengan seseorang yang tidak punya inisiatif. Atau paling tidak inisiatifnya sangat kecil lah. Sangat lemah gitu loh. Jadi memang dia tipe seseorang yang harus disetir. Yang harus dikasih tahu. Ini loh, dari sini kita ke sini. Atau gue pengennya begini. Atau gue pengennya hubungan kita tuh begini gitu loh. Jadi sepertinya kamu berpasangan dengan seseorang yang menunggu kamu untuk mengatur atau mengarahkan, karena dia sendiri tidak bisa dibilang, dia hanya enjoying the moment. Dia hanya menikmati aja momen-momen yang kalian lewati bersama. Bukan berarti dia orang yang jahat atau orang yang nggak baik, tapi memang dia tipe follower, tipe yang mengikuti kamu aja.
kamu maunya gimana ya gue ikutin, kamu maunya A ya gue ke A. Tapi dia harus dikasih tahu, karena kalau enggak dia nggak punya inisiatif harus bagaimana. Sehingga akhirnya ini yang kamu rasakan, Seven of Pentacles ini, dimana kamu sudah investasi banyak tapi kok nggak berbuah seperti yang gue inginkan ya, nggak bermanfaat secepat yang gue mau ya gitu loh. Jadi memang di sini dengan pasangan kamu mendapatkan Three of Wands, energi menunggu. Nine of Cups, energi yang puas aja kan. Secara emosi dia udah puas kok dengan hubungan kalian, dengan kamu. Dan untungnya di kartu terakhir dia adalah Three of Pentacles, dimana ini adalah energi kerjasama. Tapi kalau kamu yang mengatur atau yang mengendalikan atau yang mengarahkan, kalau enggak dia akan terus berada di dua energi yang ya udah nyaman-nyaman aja kok. Gue nggak merasa harus bergerak, gue nggak merasa harus terpicu untuk membuat lo lebih puas daripada Six of Wands. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya yang saya rasakan kuat adalah unfortunately Gemini saat ini berpasangan dengan seseorang yang inisiatifnya sangat lemah. Dan itu membuat kamu jadi gemes gitu loh. Makanya dengan energi di Emperor yang keluar, saya rasa ya tepat ya. Kecuali kalau misalnya kamu tipe seseorang yang juga kurang lebih seperti ini, yang berharap bisa diarahkan oleh seseorang, dipimpin, dibimbing. Kalau kamu juga seperti itu orangnya, karena orang ini seperti itu gitu loh. Jadi mau berkembang hubungan kalian menunggu, kalau kalian sama-sama berharap diarahkan. Jadi sepertinya di sini memang kamu diminta untuk bergerak lebih maskulin, lebih action oriented. Jadi orientasi kamu tuh beraksi, bertindak dengan adanya di Emperor sini. Karena pasangan kamu lebih banyak menunggu. Tapi dengan keluarnya Three of Pentacles ini adalah energi bekerja sama. Jadi mungkin kalau misalnya kamu berhasil masuk ke dalam energi di Emperor, si kan akan mengikuti kamu, akan bekerja sama dengan kamu. Akhirnya kalau kita lihat di sini 7, 7, dan 3. 7 of Pentacles, 3 of Pentacles. 7 tambah 3, 10 kan. Akhirnya kalian bisa membangun sesuatu yang lebih signifikan dari hubungan kalian berdua. Jadi 10 of Pentacles totalnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi selanjutnya. Kamu mendapatkan Page of Swords dan Six of Cups. Page of Swords di sini yang saya rasakan adalah si pasangan kamu ini. Dimana Page kan jauh banget kan posisinya dengan the Emperor. Jadi memang ini adalah sebenarnya Page of Swords adalah energi yang juga extrovert ya, yang bisa berkomunikasi, bisa ngasih tahu apa yang dia mau, apa yang dia harapkan. Cuma memang secara tindakan dia masih sangat-sangat lemah, masih kurang gitu loh. Atau paling tidak secara inisiatif dia harus diarahkan, karena kalau enggak ide-ide yang ada di kepalanya tuh ya kalau enggak mentok di situ-situ aja atau berkembang bercabang-cabang terlalu banyak sehingga akhirnya memusingkan. Jadi di sini dengan keluarnya si pasangan kamu sebagai Page of Swords, yang saya rasakan ini adalah energi si pasangan, memang membutuhkan seseorang, kamu dalam hal ini, untuk bisa mengarahkan dia, membimbing dia. Dan dengan Six of Cups di sini, ini kayak kamu diminta untuk supaya jangan mengingat-ingat masa lalu aja. Ya, masa lalu dengan Six of Wands kamu mungkin merasa ini orang yang tepat, ini orang yang baik. Tapi kan tetap kalau kita ingin punya hubungan yang baik, kita harus bisa terus mengasahnya, menggalinya, membuatnya baik, membuatnya lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Jadi dengan Six of Cups, kamu mungkin merasa, gue pikir nih orang adalah seseorang yang bisa bimbing gue, bisa memimpin gue, tapi ternyata gue juga yang harus melakukan itu semua. Jadi dengan Six of Cups di sini kayak Gemini diingatkan untuk Gemini diminta untuk supaya tidak terlalu banyak mengingat masa lalu, dimana kamu mungkin merasa salah pilih atau merasa nggak sesuai dengan harapan kamu di awal gitu loh. Jadi memang orang ini, si pasangan kamu nih bukan seseorang yang jahat. Yang saya rasakan sih dia energinya bukan nggak baik. Hanya saja ya itu tadi, dia butuh bimbingan, butuh pimpinan gitu loh.
dia nggak bisa jalan sendiri, karena kalau dia dilepaskan gitu aja ya dia akan bener-bener akan mentok dengan energi menunggu, energi yang puas aja, yang nikmatin aja gitu loh. Jadi hubungan kalian akhirnya nggak bisa kemana-mana kan. Padahal kamu pengen hubungan kalian tuh bisa lebih baik daripada sebelumnya. Oke? So, kartu terakhir untuk kamu adalah a win-win outcome is forecast. Artinya di sini adalah hasil yang sama-sama menang bisa diprediksi, akan hadir, akan datang. Tapi kalau kamunya yang bergerak duluan dengan The Emperor di sini. Jadi dengan kamu masuk ke dalam energi The Emperor yang mengendalikan, yang mengontrol, yang mengarahkan, akhirnya pasangan kamu akan mengikuti kamu dengan bekerja sama dengan kamu untuk membuat hubungan kalian jauh lebih baik. Akhirnya win-win kan? Kamunya bisa memiliki hubungan yang lebih signifikan, dia pun juga merasa, gue menyenangkan hati Gemini. Oke? So, good luck Gemini, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye!